Assalamualaikum para pecinta bridge dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi dalam channel bridge-nya Syahrial Ali. Seperti yang saya janjikan, kali ini kita akan membahas cara mendeteksi suatu permainan bridge secara online, apakah dilakukan dengan curang atau tidak. Untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai tuntas. Dan bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel ini, saya habis menonton, langsung di subscribe ya. Oke guys. Kecurangan adalah musuh sportivitas. Semua sendi kehidupan harusnya kan berlandaskan azas sportivitas ini. Video kali ini akan membahas masalah sportivitas, yakni mendeteksi kecurangan dalam permainan bridge secara online. Tokoh anti kecurangan bridge dunia dan juga juara dunia Boy Brogelen dari Norwegia mengatakan, jika seorang pemain atau sepasang pemain melakukan pilihan-pilihan yang tidak lazim, yang di luar logika bridge, dan setiap kali dia melakukannya dia mendapatkan hasil yang bagus, pemain ini, pasangan ini sudah patut dicurigai. Kalau kita menemukan sebuah hal yang aneh, hal yang perlu yang kita periksa adalah, pertama, pelakunya siapa? Apakah pemain pemula, pemain rata-rata, atau pemain yang sudah berpengalaman, atau pemain yang punya track record yang memang sudah jelek? Kita pilah-pilah. Kemudian kita perhatikan juga berapa sering mereka melakukan itu. Persentase keberhasilannya bagaimana? Kemudian, apakah aksinya sama atau berbeda untuk kasus-kasus yang mirip? Dari sana kita bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan. Berikut ini ada beberapa kasus yang semuanya adalah kasus bidding ya, yang terjadi di bridge online Indonesia, apakah dalam turnamen atau kejurnas atau latihan. Mari kita analisa bersama apakah aksinya masuk logika bridge atau ada unsur kecurangan di dalamnya. Oke, yang pertama, Anda pegang kartu seperti ini. Convention card pasangan ini menyatakan bahwa dia memegang 1 notram 15-17. Namun dia buka satu klub. Partnernya respon 2 klub. Precision ya, 8 up. Apa yang Anda lakukan dengan pegang ini? Kita lihat dia tiba-tiba konvensi 4 notram. Partnernya jawab 5 klub, 0 atau 3. Ketika jawab itu, dia bid 7 klub. Apa yang kesimpulan Anda? Udah salah buka, kemudian buru-buru 4 notram. 2 klub bisa 8 poin. Jawab 3, langsung bid 7. Kayak tahu aja, partnernya strong juga. Kartu partnernya adalah seperti itu. Kartu partnernya juga 18 poin. Dan menemukan King Diamond kena finesse. Sehingga kontrak 7 masuk.
Bagaimana pilihan Anda? Kalau saya pilihannya adalah curang. Dan curangnya bukan hanya melihat kartu partner, tapi juga melihat kartu yang lainnya. Dalam banyak kasus kita butuh data pendamping. Tapi untuk kasus tertentu, hanya dengan satu data kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini adalah curang atau tidak. Board nomor 2. Barat membuka penawaran 1 spade, partner double. Timur 2 spade. Apa yang akan dilakukan dengan pegangan ini? Ya, normalnya beat ya, dengan pas beat 3 diamond. Pasti fit kan kalau partner melakukan normal take out double. Tetapi selatan yang satu ini dia beatnya bukan 3 diamond, dia beatnya 3 notram. Sangat jauh di luar logika bridge, dan mendapatkan partnernya memegang stopper di spade dan king diamond yang kena finish, sehingga persis didapat 9 trik, 1 spade, 2 heart, dan 6 trik diamond. Komentar Anda? Ya, beatnya pasti ini melihat semua pegangan, most likely kayak begitu ya, karena kalau logiskan beatnya 3 notram, harusnya ini langsung kena kartu merah, langsung tidak boleh bermain lagi. Lanjut board 3. Pada kondisi Anda hitam lawan merah, lawan sebelah kanan membuka penawaran 1 spade, apa yang akan Anda lakukan? Pilihan yang normal adalah 2. Pertama, overcall 2 club, yang kedua pas. Bagi para pemain pemula gitu ya, mungkin atau agresif, mungkin di overcall 2 club. Yang konservatif, yang udah berpengalaman akan pas. Tetapi barat yang satu ini melakukan tawaran yang aneh. Dia melakukan take out double yang sangat tidak memenuhi syarat. Diamond cuma double tone, speednya 3 lembar, poin cuma 11. Masa take out double? Tapi hasilnya luar biasa karena dikonversi menjadi penalti oleh partnernya. Hasilnya 1100 karena salah main. Harusnya 800 ya. Saya berusaha menanyakan banyak orang tentang board ini dan mencari pemain kedua yang melakukan take out double. Sampai sejauh ini belum ketemu orang kedua yang melakukan take out double dengan pegangan seperti ini. Nih, ini kartunya. Timurnya kuat sekali, 17 poin, dan konversi ke penalti hasilnya mantap. Kita masuk ke deal keempat. Sebelah kiri Anda membuka penawaran 2 diamond, week 2 di diamond, sampai di tangan Anda terakhir dengan 11 poin, 5 kartu spade. Apa tawaran Anda? Ya, 2 spade, benar, 2 spade. Tetapi partner respon dengan 3 heart. Apa yang Anda lakukan? Ada stopper diamond,
cuma 2 lembar. Bagi pemain yang sudah berpengalaman, yang bisa berpikir logis, dia akan pas 3 hat. Kenapa? Partner tidak dukung spade. Dia menawarkan suit baru di level 3. Pastinya panjang dong, karena dia tidak mampu untuk overcall pada tingkat 2 tadi. Mungkin poinnya kurang, tapi suitnya panjang. Andaikan misalnya Anda bid 3 not run, partner overcall aja tidak kuat, Anda cuma 11. Logis nggak bid 3 not run Anda? Tentu tidak logis. Tapi utara satu ini dia bid 3 not run yang dikonversi ke 4 hat oleh partnernya, dan kebetulan tidak bisa mati. Dalam kasus ini komisi arbitrase bisa berbeda pandangan, karena dia bisa menilai utaranya pemain pemula atau curiga dia. Ada 2 kasus ya. Jadi apakah pemula tidak mengerti logika kenapa kok partner tidak mampu overcall, kita masih memaksakan bid di game dengan hanya poin 11. Jadi kalau pelakunya adalah pemain tidak dikenal, ya akan ada dissenting opinion tentang ini. Oke, bot 5. Partner buka 2 klub, Anda bid 2 diamond, partner bid 3 klub maksimum. Apa yang Anda lakukan? Ya, sebagian bisa pas, bisa juga gambling 3 not trump. Ya, semuanya sih oke. Dalam logika bridge sih oke itu. Cuman kalau jika Anda melakukan bid yang lain, yang forcing dengan hanya 8 poin, something wrong. Seperti yang dilakukan oleh pasangan ini, dia melakukan 3 speed, tanya stopper speed, di double 3 not trump, dan menemukan kartunya 9 trik, nggak bisa mati. Jalannya bidding tidak memenuhi logika bridge. Jika Anda sering melakukan seperti ini, ya Anda akan dicurigai ada sesuatu. Oke, bid board berikutnya. Ini adalah bot 6. Kasus ke-6 ya. Sebelah kiri Anda buka 1 spade, partner overcall 2 diamond. Apa yang akan Anda lakukan dengan pegangan ini? Banyak pemain yang ketika saya tanyakan cenderung banyak pas ya. Partner berapa sih poinnya? Ya, 3 diamond salah satu pilihan, pun nggak banyak yang melakukannya. Dan Anda melakukan bid 3 diamond. Pasangan ini melakukan bid 3 diamond. Partnernya forcing 3 spade. Apa yang Anda lakukan? Ya, bisa jadi partner butuh stopper spade untuk bid 3 no trump. Bid paling logis adalah 3 no trump. Tapi apa yang dilakukan oleh pasangan ini? Ya, bid 4 klub Q bid. 7 poin 3 kartu. Klub Q bid. Dan kontrak berakhir di 6 diamond. Seperti terlihat, kartunya tidak bisa mati. Semua kartu kunci ketemu di sana. Wajar nggak orang lain curiga pada Anda dengan ini? Ya wajar.
Dari tidak ada yang support, Anda support sampai malah ketemu slam. Luar biasa ya. Berikutnya, dalam kondisi semua merah, lawan sebelah kiri Anda buka satu notram sampai ke Anda dengan poin 0. Apa yang Anda lakukan? Ya pas lah, mau bid apa? Ini ada yang coba melakukan dengan bid 2 klub yang dipas semua, kontrak persis bikin 2 klub ya. Sebetulnya rugi. Cuman aksi Anda bid 2 klub itu kan tidak memenuhi logika bridge dengan poin 0. Cuman 5 kartu klub. Anda 2 klub dan yang lain misalnya. Kondisi merah. Sangat tidak logis. Jadi aksi yang Anda lakukan, kendati pun Anda hanya iseng-iseng atau apa, itu tidak bisa. Iseng-iseng Anda menghasilkan sesuatu yang menghasilkan berulang kali dan tingkat keberhasilannya tinggi, ya orang lainnya curiga lah. Dalam hal ini partnernya 18 pas. Kalau partnernya kurang sedikit mungkin ya bisa naik dia malah. Tapi kan aneh, melakukan aksi yang tidak wajar, pasti dicurigai. Apalagi tingkat keberhasilannya tinggi, perlu dicurigai. Deal nomor 8, lawan sebelah kanan pas, Anda preemptif 3 klub. Terlalu kuat sebetulnya kan, 10 high cut point. Ini harusnya bukannya 1 klub yang natural kan. 3 diamond lawan sebelah kiri masuk, partner 4 diamond menyatakan fit club dan control diamond, bisa as, bisa king. Lawan sebelah kanan bid 4 spade. Apa yang Anda lakukan? Kartu kanan agak istimewa. Apa? Mau bid 5 klub? Ya oke, dan bid 5 klub fit ya. Ingat loh, partner 4 diamond bisa cuma 3 kartu klub karena Anda kan 7 kartu dia hitung. 7 3 fit itu 10 kartu fit. Ketika yang dilakukan pemain barat ini melakukan tanya as, something wrong. Karena kartu yang bagus ya, kontra 6 klub tidak bisa mati. Tanya as juga jawabnya cuma 2 kikat, gak ada queen trump. Harusnya sana jawab ada queen trump, 6 kartu juga dia. Ini selembar speed aja di dummy, kartu nggak bisa bikin. Jadi hanya voice speed yang bisa membuat kontrak ini bisa diselamatkan. Wajar nggak orang lain curiga ke kita dalam hal ini? Ya wajar dong. Kepala komisi administrasi pasti menyatakan bahwa ini adalah curang. Oke, buat 9. Lawan sebelah kanan preemptif 3 hat dalam kondisi merah. Dan kondisinya merah. Kalau merah itu harus ada patokan orang-orang biasanya. Nggak sembarangan. Shootnya bagus atau bagaimana. Ada double. Partner cuma di tempat klub. Berapa kuat partner? Harusnya nggak kuning hand. Empat klub. Apa yang Anda lakukan ya? Pas atau 5 klub ya? 4 klub kan terpaksa. Ya mungkin nggak dapat kartu spade.
Bisa jadi nggak ada stopper hard, ada stopper hard, pangkal 3 notram, tapi kalau poinnya kurang, terpaksa bid 4 klub. Anda juga cuma 13 poin. Apa ya lagi? Ya, pas. Pas adalah rabbit yang benar. Kalau gambling ya 5 klub. Tetapi apa yang dilakukan pasangan ini dengan melakukan melakukan kick card, aneh. Tanya kick card, tanya as, kalau itu apa? Jawab 1, 5 diamond. 7 klub. 6 klub aja sudah bagus. 7 klub. Dan kebetulan main betul, gak bisa mati. Akibat bot ini, tim yang bid ini langsung didiskualifikasi karena tidak ada bisa pembelaan apapun yang menyatakan bahwasanya bidnya benar. Permainannya juga aneh. Nanti dalam hal permainan kita bahas. Ya, bid ini sangat aneh sehingga tim arbitrasi langsung TD kalau nggak salah langsung mendiskualifikasi tim yang bid 7 klub ini. Oke, terakhir 1 spade pas. Anda bid apa? Anda bid 2 hat, rasanya udah agak aneh, kenapa nggak langsung dukung spade? Bidnya berlangsung 1 speed, 2 hat, 3 klub, 4 notram. Tanya as, harusnya klubnya yang fit. Partner jawab 5 hat, 2 as. Ada hilang as 1 dong. Anda langsung bid 7 spade. Tahu aja yang hilang adalah as diamond. Ini kartunya. Mainnya juga harus finish spade dengan betul sehingga kontrak 7 spade bisa dipenuhi. Hatnya harus 3-3. Ya, online Anda bisa menonton semua, melihat semua kartu. Bagi yang nggak jujur dalam kasus ini, jika ini sampai ke meja arbitrasi, tetap akan dikatakan bahwa ini tidak fair, cheating, ya, curang. Prihatin kita dengan kasus-kasus seperti ini. GAPCC punya moto say no to cheating, tapi aksinya belum kita lihat, aksi nyatanya belum kita lihat. Kasus-kasus ini masih terjadi. Harus ada hukuman yang keras bagi pelaku sehingga mereka jera untuk melakukan hal-hal yang tidak sportif ini. Demikianlah beberapa contoh kasus bidding atau penawaran yang menurut kami dan hampir semua anggota arbitrase termasuk kasus kecurangan. Pada kesempatan lain, kita akan bahas kecurangan yang dideteksi dari cara memainkan kartu. Untuk itu, tonton terus channel ini dan jangan lupa subscribe serta hidupkan notifikasinya agar Anda tahu ketika ada video baru kami rilis. Oke guys, ditunggu komen, like, dan share-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.